Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Senang sekali Al-Fakir Isa Al-Kaf bisa menemani ikhwan akhwat di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat, di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali ditemani oleh guru-guru kita, Ustaz Husin bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah bersama pakar profesional kita Pak Syafril Lubis. Assalamualaikum Pak. Insyaallah. Tidak berkesempatan hadir Ustaz Hamzah bin Atas Alatas, kita doakan semoga beliau dalam lindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, seperti biasa bersama Pak Syafril kita membahas tentang produktivitas ya ikhwan akhwat. Kita sudah membahas dari awal-awal kita menanamkan nilai ibadah dalam pekerjaan kita, bahkan bukan hanya ibadah, bahkan itu bisa bernilai jihad. Bagaimana kita menanamkan rasa empati, rasa simpati, bagaimana kita menanamkan etika dan lain sebagainya. Kita sudah bahas, ikhwan akhwat boleh cek di YouTube Rasil TV, jangan lupa subscribe dan juga share ke yang lain. Komen juga boleh, komen pendapat ikhwan akhwat sekalian. Dan hari ini insyaallah kita bersama Ustadz Husin dan Pak Syafril akan membahas tentang perbaikan demi perbaikan dalam lingkungan kerja kita. Tapi bukan perbaikan yang besar, perbaikan yang kecil atau yang biasa orang Jepang sebut dengan kaizen ya Pak Syafril ya. Masya Allah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Syafril dan Ustadz Husin. Ikhwan akhwat, alangkah baiknya sebelum kita mulai kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu hidayahnya, Allah bukakan pintu rahmatnya ikhwan akhwat, dan Allah Subhanahu wa taala tanamkan taufik di dalam hati kita agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, di jalan dakwah, di jalan kebenaran, di jalan ketakwaan, di jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun usaha kita, bersama Pak Syafril Lubis. Hari ini kita akan membahas ikhwan akhwat bagaimana kita memperbaiki diri sedikit demi sedikit agar nantinya bisa membuat perubahan yang besar ya Pak Syafril ya, kaizen. Dan nanti mungkin setelah Ustadz memberikan penjelasan, Ustadz izinkan kita membawakan satu pertanyaan yang sempat tidak terjawab dari ikhwan akhwat sekalian sebagai bentuk tanya jawab nanti di akhir. Sebelumnya ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dulu mengenai permasalahan kaizen dalam dunia kerja ini dari Pak Syafril Lubis. Tafadhol Pak Syafril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, para pendengar, para pemirsa Rasil, menjadi keprihatinan kita yang menjadi awal dari rangkaian pertemuan kita ini adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kalau dikaitkan dengan tenaga kerja Indonesia, maka akan berujung dengan rendahnya produktivitas umat Islam. Dan kita adalah yang terendah di ASEAN. Serangkaian bahasan tentang upaya perbaikan peningkatan produktivitas ini sudah kita lakukan bersama guru kita Ustadz Husin dan Ustadz Hamzah. Dari bincang-bincang ini kita lanjutkan dengan satu langkah yang menopang tumbuhnya peningkatan produktivitas, yaitu perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan ini dimulai dengan perbaikan-perbaikan yang langsung di lingkungan kita, kemudian ke
ring yang lebih luarnya lagi, dan seterusnya. Perbaikan itu tentu diawali dengan perbaikan sikap dan niat kita dalam bekerja. Dari awal sudah diingatkan oleh guru-guru kita, bekerjalah dengan niat mencari ridha Allah. Nah dengan demikian insya Allah Allah akan tolong kita, sehingga sepanjang waktu kita bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Para pendengar dan pemirsa sekalian, tidak jarang kita bekerja dalam lingkungan yang nyaris tidak ada perbaikan di situ. Coba silakan lihat lingkungan kerja Anda, walaupun itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi berkesinambungan dari waktu ke waktu, demikian terus. Padahal kalau saja kita mau melihat, kemudian kita menganalisanya, mencernanya, maka kita menyadari sebenarnya bisa kita lakukan perbaikan. Perbaikan itu kecil saja. Silakan lihat di lingkungan kerja Anda, apakah barang-barang yang tidak teratur, apakah alat kerja yang tidak terpelihara, sampai kepada hubungan yang tidak harmonis dengan rekan-rekan sekerja adalah bagian dari yang perlu diperbaiki. Kalau kita membuat satu konsep perbaikan berkesinambungan, maka setiap waktu, setiap hari kita menemukan hal-hal yang perlu kita perbaiki, kemudian kita lakukan perbaikan. Ujungnya adalah ini menjadi satu budaya perbaikan berkesinambungan, yang kalau orang Jepang bilang adalah kaizen, tetapi nanti guru kita akan menjelaskan dalam perspektif Islam, makna perbaikan berkesinambungan itu insya Allah jauh lebih besar. Tetapi para pemirsa, para pendengar sekalian, saya hanya mengajak, mari kita lihat lingkungan kita, lakukan perbaikan atas hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Tidak ada hal yang rasanya tidak memerlukan perbaikan. Karena itu, lihat lingkungan Anda, awali dengan perbaiki sikap kita, perbaiki niat kita, dan dengan perbaikan berkesinambungan ini, insya Allah kita, umat Islam, dan tenaga kerja Indonesia, bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan produktif ke depan. Insya Allah dengan niat seperti itu dan pertolongan Allah kita menjadi bangsa yang besar dan berhasil mensejahterakan, meningkatkan kualitas bangsa Indonesia secara menyeluruh. Kurang lebih begitu, Ustaz. Allah khair Pak Syafril atas penjelasannya. Menarik ya tema hari ini, bagaimana kita bisa memperbaiki diri supaya dari kita, lingkungan tim kita, kantor kita, dari kantor kita maju, Indonesia secara umum, dan profesionalisme atau produktivitas Indonesia bisa menaik bahkan dari negara-negara lain di ASEAN, mudah-mudahan insyaallah. Tafadhol kepada Ustaz Husain untuk menyampaikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ya Rasulullah, wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini bersama Bapak Syafril Lubis, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, walaupun Ustadz Hamzah tidak ikut serta hadir bersama kita, ditemani oleh Ondi, Anis Mualim, seluruh kerabat kerja di studio, itu pula bersama anak-anak kita yang sedang magang. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembicaraan kita di seputar peningkatan produktivitas. Kalau kita berbicara mengenai produktivitas, maka erat hubungannya dengan efektivitas kinerja seseorang, begitu pula efisiensinya. Artinya semakin efektif seorang melakukan pekerjaannya dan dia melakukan betul-betul ya, dengan cara-cara yang amat
efisiensi, baik dalam tenaga, waktu, juga bahan-bahan baku yang digunakan bisa menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang sama yang melakukan pekerjaan yang sama dengan waktu yang sama juga dengan sarana yang sama. Nah, kalau kita berbicara mengenai hal ini, kita tidak mungkin dapat memisahkan dari motif kerja itu sendiri, motivasinya. Motivasi ini ya apabila betul-betul kuat akan mendorong orang untuk bekerja dengan apa? Produktif. Dengan efektif ya. Dengan sendirinya di samping motivasi dibutuhkan juga akhlak-akhlak yang membuat dia betul-betul dapat menjaga pekerjaannya dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam dirinya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW tujuan dari misinya sebetulnya menyempurnakan akhlak manusia. Apabila akhlak manusia dalam keadaan baik dan sempurna, maka dengan sendirinya akan diikuti dengan kinerjanya juga yang baik dan sempurna. Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Cuma sayangnya kita memahami akhlak ini dengan makna yang sempit. Hanya sebatas tata kerama, ya. Itu yang kita kenali di tengah-tengah kita pada saat ini. Apabila seorang santun, baik dalam berbicara, lemah lembut, walaupun dia seorang koruptor, Dianggap baik. walaupun seorang yang malas bekerja, walaupun orang yang tidak memiliki amanat dan tanggung jawab, orang mengatakan luar biasa si fulan. Betapa baik akhlaknya. Betul nggak? Ini kan pemahaman yang salah mengenai akhlak. Akhlak ini bukan sesuatu yang dibawa dari luar, tapi hal yang telah ditanamkan oleh Allah dalam jiwa manusia. Nah, tugas Nabi bukan menanam sesuatu yang baru, tapi memupuk, menyiram, ya, dan mengasuh agar akhlak tersebut tumbuh dalam keadaan baik, dalam pertumbuhannya tidak mengalami gangguan, baik oleh gulma-gulma yang menghambat pertumbuhannya, tapi dipupuk, disiram hingga betul-betul akan melahirkan syajarah thayyibah. Syajarah thayyibah ini adalah pohon yang memiliki akar yang kokoh kuat, dengan batang yang menjulang tinggi, daun-daun dan ranting yang rindang, bukan hanya memberikan kesejukan, bukan hanya kokoh kuat menghadapi badai, bahkan buah-buahnya akan terus keluar setiap waktu tanpa mengenal musim. Ini gambaran dari apa? Dari kebaikan dan akhlak, ya, yang memiliki dasar yang kuat dalam jiwa manusia. Nah, dasarnya adalah iman. Kekokohannya yang menumbuhkan dan menghasilkan akhlak dan pekerti yang luhur adalah bertakwa kepada Allah. Seorang yang bekerja dengan menatap Allah, memperhatikan pengawasan Allah terhadap dirinya, niscaya akan lebih baik dari seorang yang bekerja hanya karena apa? Khawatir terhadap pemantauan walaupun CCTV. Betul nggak? Ya. CCTV hanya bisa mengawasi, ya, yang terjangkau oleh jangkauannya, tapi yang berkaitan dengan hati tidak mungkin CCTV mampu untuk menjangkau. Beda dengan ketakwaan kepada Allah, artinya menjaga Allah, selalu menatap Allah, memperhatikan Allah dan merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, ini bahagian dari pokok ajaran Islam yang ketiga. Setelah iman, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu. Itu engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Karena nggak mungkin manusia bisa melihat Allah dengan bola matanya, tapi hatinya, ya, bisa melihat Allah, merasakan kehadiran. Kalau kamu belum sampai pada derajat ini, paling tidak kamu merasa diri kamu diawasi oleh Allah. Hingga jauh dari kebohongan, jauh dari khianat, jauh dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak dirinya dan juga merusak orang di sekitarnya. Karena kerusakan seseorang
atau kerusakan individu itu berdampak luas terhadap orang di sekitarnya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW membimbing manusia betul-betul untuk apa? Untuk memulai langkah hidupnya dengan mengenal Allah, meresapi kebesaran keagungannya, bersyukur kepadanya, mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membuat dia bukan hanya sekedar percaya dan yakin, tapi apa? Iman tersebut menjadi motor yang menggerakkan semua langkah-langkah dan sepak terjangnya dalam hidup. Yang menumbuhkan ketakwaan, dari ketakwaan lahirlah yang namanya makarimul akhlak. Lahirlah makarimul akhlak. Nah, beda antara akhlak dan etos atau etika. Beda sekali antara akhlak dan etos. Kalau Pak Syafril perhatikan, kata akhlak jamak dari khuluq, itu baik hurufnya, susurannya sama dengan kata khalaqa yakhluqu yang artinya menciptakan. Nah, akhlak ini ya, merupakan apa? Merupakan hal-hal atau nilai-nilai ya, yang ditanamkan Allah dalam hati setiap insan. Baik hidup dalam lingkungan orang-orang yang kafir, berasal dari ayah ibu yang kafir, ya, bahkan dalam lingkungan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, setiap anak manusia lahir ke dunia ini telah Allah tanamkan dalam dirinya nilai-nilai akhlak tersebut. Nah, Nabi yang datang untuk menyampaikan risalah Allah bertujuan untuk mengembalikan manusia ke dalam nilai-nilai mulia dengan menyiram, memupuk dan mengingatkan dirinya kepada Allah. Hingga Allah berfirman, wa nafsin wa masawa, demi jiwa. Dan bagaimana Allah menciptakannya dengan penuh keseimbangan, kesempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menanamkan dalam jiwa manusia ya, naluri yang membantu dirinya membedakan mana takwa, mana fujur. Setiap orang kalau berbuat baik, hatinya gembira. Kalau dia berbohong, hatinya bergelisah. Kalau dia amanat, dia akan betul-betul merasakan kebahagiaan dalam hatinya. Di saat dia berkhianat, dia akan hidup ketakutan. Di saat berjumpa polisi, dia was-was, jangan-jangan polisi datang untuk apa? Menangkap dirinya. Datang KPK, dia was-was, takut kalau KPK akan melakukan pemeriksaan. Tapi kalau dia hidup bersama kelurusan, kebersihan, dan akhlak yang mulia, dia akan damai hidupnya. Tidak malu bila orang tahu perbuatan dia. Beda dengan orang-orang yang melakukan penyimpangan. Nah, mengingat akhlak ini telah ditanamkan oleh Allah dalam jiwa manusia, maka tugas kita, ya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan, mensucikan jiwa. Dengan menghubungkan kepada Allah, hingga jiwa tersebut yang tadinya dalam keadaan berdiam, begitu diterangi oleh cahaya iman, langsung dia hidup. Kemudian tumbuhlah ketakwaan yang membuat dia melihat Allah satu-satunya yang betul-betul berada pada kedudukan prioritas untuk mendapatkan perhatiannya, hormatnya, demikian pula takutnya. Begitu jiwanya ya, dipenuhi keimanan, dibentengi oleh ketakwaan, maka dia akan jauh dari tipu daya syaitan. Akan berpengaruh terhadap seluruh sepak terjangnya, baik perlakuannya terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dalam kehidupan ekonominya, sosialnya. Di saat dia menerima amanat sebagai wakil rakyat atau pemimpin, pasti kinerja orang yang beriman, bertakwa akan berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah atau hubungannya semu. Hanya pada saat dia butuh, pada saat dia aman, bersedekah dengan Allah. Ya, pada saat dia takut dia bersedekah, tapi pada saat dia aman, lapang dan cukup, dia akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai etos, Pak Syafril, kalau naik pesawat, di pintu pesawat akan disambut oleh pramugara-pramugari dengan sikap hormat. Kemudian kita diantarkan menuju kursi kita. Bahkan terkadang tas kita diangkat, ditempatkan di ruangan bagasi di atas. Kalau di perjalanan kita pencet tombol, minta air atau minta sesuatu, dengan penuh kesantunan diantarkan. Pada saat kita akan keluar dari pesawat, juga dia ucapkan selamat. Bertemu di imigrasi, kalau kita minta hal yang sama kira-kira akan dilakukan enggak?
Begitu juga etos dalam marketing, bagaimana mereka dengan santun, dengan baik, ya, berusaha untuk tampil ya, dengan lemah lembut meyakinkan para pembeli untuk membeli ya, barang-barang yang mereka tawarkan. Kita masuk ke toko mereka, disediakan kursi, disediakan teh botol, disediakan minuman, hingga walaupun tidak niat untuk membeli, terpaksa kita apa? Beli juga akhirnya. Itu namanya etos dalam marketing atau etos dalam kerja. Tapi ini tidak melekat bersama dirinya setiap saat. Kalau dia pulang ke rumah, Tidak melakukan itu. tidak akan melekat dengan dirinya. Tapi kalau orang yang beriman, bertakwa, dia selalu betul-betul merasa bahwa hidup ini tanggung jawab dan amanat. Dia merasa pengawasan Allah terhadap dirinya. Hatinya penuh rasa apa? Sensitivitas, khawatir dari hal-hal yang membuat diri jatuh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan dia beramal, maka dia beramal tanpa riak karena memperhatikan pandangan orang. Walaupun dalam kesendirian dia bekerja. Dan yang memberikan dia semangat dan dorongan bukan hanya sekedar keuntungan dunia. Karena bagaimanapun orang bersemangat bekerja, kalau hanya sebatas keuntungan dunia, akhirnya mirip dengan pemuda-pemuda di Jepang. Dia bekerja, setelah selesai bekerja mendapatkan apa yang didapatkan, dia bukan pulang ke rumah. Tapi dia pergi ke tempat-tempat minuman, dia mabuk hingga malam hari. Dan orang akan mengatakan dia seorang pria banci kalau dia pulang dari pekerjaan langsung ke rumahnya. Jadi bermabuk-mabukan terlebih dahulu. Dulu rakyat Jepang dikenal wanita-wanita mereka begitu hormat tunduk pada suami mereka. Suami juga penuh tanggung jawab. Nah, di saat Jepang maju dalam bidang produktivitas, di mana bukan hanya sekedar memproduksi kebutuhan rakyat Jepang, bahkan Jepang hampir menguasai dunia. Apa hasilnya? Ternyata rakyat Jepang terbang di tengah-tengah peradaban saat ini dengan satu sayap. Dalam bidang materi begitu maju, dalam bidang teknologi, dalam bidang ekonomi, tapi sayang, jiwa mereka gersang. Orang-orang yang bekerja di Jepang menyadari bagaimana gersangnya kehidupan orang-orang di Jepang. Kehangatan rumah tangga tidak terasa lagi. Begitu pula yang kita saksikan di Finlandia. Finlandia merupakan negara yang amat-amat sejahtera. Kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya, jaminan sosial yang mereka berikan ya untuk rakyatnya, baik yang muda, yang sedang tumbuh maupun orang-orang tua. Setiap orang tua bila anaknya sudah mencapai usia 17 tahun harus keluar dari rumah. Harus mandiri. Kalau tidak, pemerintah tidak akan berikan dukungan. Orang tua yang merawat anaknya semenjak kecil dipisahkan dari anaknya, hidup di luar, mulai hubungan antara anak dengan orang tua, mulai apa? Mulai dingin, lama-kelamaan hubungan mereka terputus. Pada saat orang tua mulai tua, maka pemerintah sediakan buat mereka rumah jompo. Nah, pada saat datang musim-musim gelap, di mana di Finlandia bisa 2-3 bulan gelap gulita tidak terdapat matahari, angka bunuh diri meningkat. Kenapa? Karena hubungan kekeluargaan betul-betul amat rapuh. Pemerintah Finlandia mendidik rakyatnya mirip dengan apa? Dengan peralatan yang dibuat oleh manusia. Mengabaikan kebutuhan-kebutuhan apa? Kebutuhan batinnya. Oleh karena itu banyak orang di Finlandia senang kalau ada pertukaran pelajar, di mana pelajar-pelajar dari luar datang ke tempat mereka, ditempatkan di rumah mereka, mereka berikan perhatian. Karena kerinduan. Untuk berinteraksi. Berinteraksi. Kita di Indonesia merasakan, begitu anak-anak kita kawin, terpisah dari kita, kita merasakan sepi. Betul nggak? Tapi alhamdulillah Allah perintahkan anak-anak untuk tidak melupakan orang tuanya. Bahkan setelah kewajiban bertauhid pada Allah, Allah perintahkan anak manusia untuk peduli pada ayah ibunya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang dibutuhkan orang tua bukan bantuan mereka, bukan. Bisa orang tua kaya raya, tapi mereka merindukan anaknya datang berkumpul, cucu-cucunya membuat mereka terhibur di hari tua. Nah, kita tidak ingin produktivitas kita meningkat, tapi kemanusiaan kita turun. Kita ingin
seiring, seirama. Dengan melakukan perbaikan pada kemanusiaan manusia. Satu-satunya yang mampu melakukan hal ini adalah Allah. Menghubungkan jiwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu diterangi oleh cahaya Allah. Kemudian tumbuh ketakwaan yang membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut, menumbuhkan rasa amanah, tanggung jawab bahwa hidup bukan hanya sekedar kehidupan dunia. Oleh karena itu, hasil kerja mereka di dunia bagaimanapun besar tidak membuat mereka lupa atau bangga. Tapi mereka kerahkan, persiapkan untuk bekal hari akhir. Adapun penderitaan mereka di dunia tidak membuat mereka frustasi, putus asa. Di saat dia menyaksikan satu orang hidup lebih daripada dia tidak merasa iri sama sekali. Karena apa? Karena yang dimiliki seseorang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang menjadi miliknya akan menjadi apa? Pertanggungjawaban dia. Dia bisa hidup berbahagia bersama istrinya, anaknya, walaupun hidup dalam keadaan sederhana. Karena dia ingat Allah. Dia tahu kewajibannya kepada keluarganya. Keluarganya pun tahu kewajiban mereka pada apa? Pada orang tua maupun suami mereka. Jadi kalau seandainya kita menjadikan manusia, ya, menjadikan mereka sebagai alat untuk perkembangan materi, bukan materi ini untuk kepentingan manusia, untuk kesejahteraan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, apa jadinya Pak Syafril? Allah ciptakan manusia untuk Allah. Sedangkan dunia diciptakan untuk manusia. Sekarang manusia beralih menjadikan dunia tujuan hidupnya. Yang seharusnya dia menjadi tuan, menjadi alat. Putus hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah. Jadi Allah muliakan manusia, menjadikan semua yang di bumi untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Matahari Allah ciptakan untuk manusia. Bulannya Allah ciptakan untuk manusia. Hewan-hewannya untuk manusia. Tumbuh-tumbuhannya. Hewan-hewan yang terdapat di lautan. Semua Allah ciptakan untuk manusia. Tentu manusia merendahkan dirinya, menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai alat dan budak untuk semua ini. Oleh karena itu banyak kita jumpai orang-orang Islam yang mengikuti gaya hidup orang-orang di luar Islam. Mereka merasa bangga dengan gelarnya, merasa bangga dengan rumahnya yang mewah, mobil mewahnya, dengan jaminan hidupnya. Coba tanya, apa yang telah kamu lakukan dengan semua ini? Kamu bekerja di perusahaan asing, untuk siapa hasilnya? Pengetahuan, ilmu, potensi yang Allah berikan kepada kamu gunakan bukan untuk diri kamu sebetulnya. Kamu diberikan rumah, diberikan kendaraan, diberikan juga bekal agar kamu mampu untuk memberikan manfaat buat mereka. Selagi kamu tidak memberikan manfaat, mereka akan tinggalkan kamu. Betul tidak? Ya. Artinya saya tidak dapat manfaat, kenapa saya harus peduli? Kan Ya, begitu ujungnya. dia akan tinggalkan. Ya. Tapi berbeda hubungan yang terjalin di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manfaat yang kita harapkan bukan manfaat dari seseorang yang kita berikan kebaikan. Tapi manfaat yang kita harapkan dari Allah. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, mengharapkan ridhonya, tidak diiringi apa yang mereka infakkan dengan ungkitan atau kata-kata yang menyakitkan, mereka yang akan merasakan aman dalam hidup ini, demikian pula di hari akhirat nanti. Jadi kita lihat bagaimana Allah mendidik kita dalam bekerja, dalam berusaha berbuat kebaikan, bukan mengharap dari orang yang menerima kebaikan kita, tapi harapan kita sepenuhnya dengan Allah. Nah, kalau setiap individu muslim, Pak Syafril, diarahkan jiwanya untuk selalu mengharapkan ridha Allah, beramal juga dengan jujur di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, automatically akan menumbuhkan nilai-nilai akhlak pekerti yang luhur yang akan menjadikan dia sebaik-baiknya manusia. Sampai Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah paling suka seorang hamba itu kalau mengerjakan sesuatu dikerjakan secara sempurna. Bukan memperbanyak pekerjaannya tapi pekerjaannya tidak baik, tapi menyempurnakan pekerjaan walaupun 1-2 lebih baik daripada pekerjaan yang kita lakukan dengan banyak tapi dengan hasil yang tidak maksimal. Nah, kemudian Allah ingatkan kita, Pak Syafril, bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini, usaha apapun, bila tidak terhubung dengan Allah, bukan dikarenakan Allah, itu merupakan amal yang sia-sia. Di mana bangunan yang kita akan bangun akan hancur
Sebagaimana firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan amal mereka semuanya. Kami akan jadikan bagikan tepungan debu yang tertiup oleh badai dan tofan. Hilang, tidak ada yang tersisa. Maka Allah bilang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami. Jadi fina ini yang penting kita perhatikan, bukan hanya berjuang. Banyak orang berjuang, termasuk yang produktif, siang malam dia bekerja. Ya. Tapi pada akhirnya sama dengan orang yang membangun di atas air. Ternyata jangankan dia meninggal dunia, pada masa hidupnya dia merasakan betapa sia-sianya usaha yang dilakukan. Ternyata apa? Rahmat keberkahannya dicabut oleh Allah. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Satu jalan mereka tempuh kan, Allah berikan 1000 jalan buat dirinya untuk meraih kemuliaan. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguh Allah selalu bersama orang yang berbuat kebaikan. Kata maaf Pak Syafril, sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang berbuat kebaikan. Ini menunjukkan dukungan Allah. Ketika kaum muslimin berperang bersama kaum musyrikin dalam peperangan Badar, kaum muslimin tidak berniat untuk berperang. Tujuan mereka menghadang kafilah yang berisikan barang dagangan sekembalinya mereka dari Syam, melintasi tepi kota Madinah. Kenapa mereka menghadang? Bukan sebagai penyamun, untuk mengambil hak-hak mereka yang mereka rampas di Mekah, rumah yang mereka tinggali. Tahu-tahu Allah membalik keadaan. Bukan bertemu dengan kafilah yang berisikan apa? Harta benda, berhadapan dengan pasukan, jumlah mereka sedikit. Kaum musyrikin dengan pasukan yang berkuda, ya, ditambah lagi dengan apa? Dengan perbekalan persenjataan yang cukup. Tahu-tahu, ya, sahabat-sahabat Nabi dengan tenang mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata padamu seperti Bani Israel, pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang, kami dulu di sini. Tapi dia berkata kepada mereka, kami akan berkata kepadamu wahai Rasulullah, ya, seandainya kami diperintahkan untuk mengarungi lautan api, kami akan seberangi. Melintasi gunung, kami juga akan mendaki. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu. Nabi tenang pada saat itu. Walaupun sebahagian sahabat tadinya masih dalam keadaan bergelisah. Terjadi peperangan. Ternyata jumlah yang kecil mengalahkan jumlah yang besar. Kalau hanya bergantung pada usaha manusia tanpa dukungan Allah, mustahil. Pasti kalah. Pasti kalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal memberikan satu pengingat buat kita, wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Sesungguhnya ketika kamu membidik, baik itu lembing kamu, ya, panah kamu, dikala kamu membidik sebetulnya, ya, yang melontar bukan kamu tapi Allah. Maksudnya apa? Panah-panah dan lembing tersebut Allah antarkan mengenai musuh, walaupun usaha manusia tidak mampu mencapainya. Katakan bidikan kita hanya mampu untuk mencapai 200 meter. Dengan rahmat Allah, Allah perkuat hingga mengenai musuhnya. Lalu kenapa kita diperintahkan berjuang, bukan Allah turun tangan? Untuk menguji kita, waliyubliyal mu'minina bala'an hasanah. Untuk menguji siapa di antara kita orang-orang yang benar-benar berjuang. Nah, saya teringat Pak Syafril ketika saya berangkat ke Libanon, seusai peperangan antara umat Islam di Libanon berhadapan dengan Israel. Pasukan Israel mengepung kota Beirut. Mengepung kota Beirut. Ini kan peperangan di selatan asalnya. Tapi sampai ke kota Beirut, pasukan Israel mengepung kota Beirut dari perairan lautan tengah. Dari luar itu. Ya. Bukan loh. Laut Tengah. Laut Tengah. Sedangkan udara juga mereka melakukan serangan udara. Menghancurkan building-building tempat kediaman yang menjadi apa? Tempat kediaman orang-orang Palestina termasuk Hizbullah. Lalu para pejuang saat itu, mereka hanya memiliki rudal
rakitan yang mereka buat. Rudal rakitan yang mereka buat. Masih belum terlalu canggih pada saat itu. Ini yang digunakan rakyat Palestina di Gaza. Rakitan yang mereka buat dan sekarang cukup berkembang. Lalu berhadapan dengan fregat-fregat, ya, kapal-kapal laut, kapal perang Israel yang begitu kuat dengan radarnya yang mampu untuk apa? Untuk menangkap serangan-serangannya dengan juga kekuatan persenjataannya. Pada saat itu Hasan Nasrullah mengatakan, Sayyid Hasan, kita berdoa pada Allah. Mohon Allah memberikan dukungan buat kita. Kalau bukan karena Allah semenjak lama ya, kita dihancurkan. Begitu pula kalau bukan karena dukungan Allah, niscaya Rasul tidak akan mampu berhadapan dengan kaum musyrikin. Pada saat itu mereka berdoa, setelah berdoa mereka panggul rudalnya dari darat laut, lalu mereka arahkan dengan membaca doa Bismillah Subhanallah. Ternyata kapal Israel tidak mampu mengelak. Mengalami kehancuran, membuat mereka curiga jangan-jangan Libar mempunyai sistem pertahanan canggih. Akhirnya mereka tarik semua kapal-kapal mereka kembali. Kenapa? Allah yang turun tangan. Kalau satu pekerjaan kita lakukan didukung oleh Allah, keberkahannya lain. Nah kita kalau hanya bergantung kepada hitungan matematik, tenaga dan usaha kita, tidak mungkin kita akan apa? Tidak mungkin kita akan mampu berhasil. Oleh karena itu, demi meningkatkan produktivitas kita kaum muslimin, harus betul-betul dasar dari apa? Dasar dari amal usaha kita adalah iman kepada Allah yang dibentengi oleh ketakwaan, ya, yang menumbuhkan akhlak-akhlak yang baik dalam pekerjaan kita. Nah ini hanya dapat apa? Hanya dapat kita dapatkan pada saat kita mempererat hubungan kita dengan Allah. Masjid bukan hanya sekedar mengajarkan kita ibadah ritual, tapi ibadah ritual yang selalu menghubungkan kita dengan Allah. Jadi sholat bukan hanya terbatas pada dinding masjid. Ritualnya dalam masjid setelah keluar dari sholat, karena kita mendirikan sholat, maka sholat akan tetap menjadi pendamping kita dalam semua pekerjaan kita. Maka akan menumbuhkan akhlak yang mulia bersama Allah. Akhlak bersama kedua orang tua kita. Akhlak bersama Rasul. Akhlak juga bersama apa? Bersama orang-orang di sekeliling kita. Rekan-rekan sekerja termasuk. Akhlak bersama rekan kerja kita, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana Rasulullah mendidik kita semua, mengingatkan kita bahwa kita ini kaum muslimin bagikan satu jasad. Kalau satu sakit, seluruh anggota badannya sakit. Oleh karena itu kita wajib menjaga apa? Kesehatan kita bersama-sama. Jadi kalau ada saudara kita yang lemah, saudara kita yang butuh, saudara kita yang kurang, kita membantu menyempurnakan dirinya. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, perumpamaan orang yang beriman dalam kecintaan, kasih sayang, gotong royong mereka, kamathalil jasad al-wahid, bagikan satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Satu anggotanya sakit, tapi demam dirasakan oleh seluruh tubuh. Nah ini belum kita rasakan. Jadi kelanjutan dari rasa simpati dan berempati ini, kita harus merasakan sakitnya saudara kita. Kita merasakan kegembiraan juga yang dirasakan kegembiraan saudara kita. Selagi dalam keridhaan Allah. Dan kita juga mengingatkan saudara kita yang lupa, yang lengah dan lalai. Nah kalau dibangun dalam kebersamaan, rasa malas pasti hilang. Betul tidak? Kita ini kalau kita berpuasa di bulan Ramadan terasakan ringan. Karena bersama-sama. Sholat malam juga apa? Begitu bergairah. Ya. Sholat di masjid berjamaah beda dengan sholat di rumah. Apa saja yang dilakukan dalam suasana berjamaah. Dan ikatannya bukan ikatan-ikatan ya, yang sifatnya materi, tapi ikatan yang betul-betul dasarnya keimanan. Karena kalau keikatan materi selalu asas manfaat. Dia akan dekat sama orang yang memberikan manfaat lebih banyak. Ya, kalau tidak, dia cari orang lain. Walaupun yang berbeda dalam jalan hidupnya. Tapi kalau dasarnya iman kepada Allah, dia tidak merasakan lagi saudaranya, walaupun baru bertemu sesama muslim, sebagai orang lain. Dia bahagian dari diri. Dan dia juga merasakan dia bahagian. Oleh karena itu Nabi mengatakan al-mu'min akhul mu'min, seorang yang beriman, saudaranya yang beriman. La yadhlimuh, dia tidak mungkin menganiayanya, wala yakhdhuluh, dan tidak mungkin meninggalkannya pada saat dia membutuhkan bantuan. Al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Orang yang beriman bersama orang yang beriman laksana bangunan yang saling menopang.
Dan ini konsep kerjasama yang paling puncak. Yang paling puncak. Kalau dia berdiri sendiri, jangan jauh-jauh Pak Syafril. Kita menyaksikan di saat orang memasang rangka baja. Masang rangka apa? Suatu dibikin kuda-kuda, sebelum diikat dengan reng-reng, itu goyang terus. Betul nggak? Iya. Setelah diikat dengan reng, dia melekat pada dinding-dinding ya, yang menjadi alasnya. Begitu diletakkan genteng, kita saksikan bagaimana dia semakin kokoh. Betul nggak? Semakin terikat. Dan dia bukan hanya bertumpu di atas rangka baja bertumpu di atas dinding dan pilar. Betul nggak? Kalau pilarnya bertumpu di atas fondasi. Dan subhanallah, kalau pilar dengan pilar tanpa diikat dengan dinding, dia akan goyang. Betul nggak? Diikat juga dengan apa? Dengan balok. Tiang diikat dengan balok. Tanpa diikat, dia pasti akan goyang. Walaupun dibuat balok yang kokoh kuat. Saya ketika membangun rumah di depan, kita membangun tiang-tiang yang cukup kokoh dengan besi-besi yang kokoh kuat. Subhanallah, ya. Karena saya pikir hanya untuk bangunan sebagai karpot aja, saya nggak membuat slope di bawah. Jadi fondasi yang kokoh kuat dengan tiang kokoh kuat, tapi slope di bawah yang mengikat di atas duanya nggak ada. Walaupun sudah diangkat ke atas, ternyata goyang. Akhirnya terpaksa saya menyusul, saya bangun slope. Karena fondasinya tidak kuat berarti. Fondasinya kuat, tapi antara tiang dengan tiang tidak terdapat slope. Iya. Nah, setelah slope kan ada balok di atasnya mengikat, betul nggak? Kemudian saling mengikat satu dengan lainnya, baru bangunan akan kokoh kuat. Jadi jangan pernah fondasi atau pilar membanggakan dirinya. Tapi hendaklah dia tahu bahwa apa? Ketegakan dan kelangsungannya itu berdasarkan kerjasama sebagaimana masyarakat orang yang beriman. Al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Dan yang menyedihkan Pak Syafril, mereka yang memiliki modal ini selalu berkuasa sewenang-wenang. Mereka beranggapan modal mereka itu yang menentukan. Mereka lupa tanpa buruh pekerja, tidak mungkin pemodal mampu untuk menghasilkan apa-apa. Nah, seandainya buruh katakan mereka mengurungkan kerja, tidak mau bekerja, melakukan pembogokan, mereka bisa nggak kira-kira tanpa buruh menghasilkan hasil pertanian? Baik hasil pertanian, produksi. Oleh karena itu, hendaklah mereka menganggap buruh itu sebagai mitra, bukan sebagai alat kerja seperti kaum kapitalis. Tidak membedakan antara buruh dengan alat kerja. Kita inginkan buruh menjadi mitra. Oleh karena itu, keuntungan perusahaan di akhir tahun, bonus-bonus yang diberikan jangan hanya untuk pejabat eselon atas, tapi semua yang bekerja ya, mendapatkan bonus. Tapi kita lihat ya, kesenjangan yang begitu jauh antara para pekerja dengan para pemilik modal. Seorang kerjasama. Kamu beli tanah, kamu bangun, ya, saya berikan modal semuanya. Kamu ambil keuntungan 5%. Sedangkan dia mendapatkan 95%. Kira-kira adil tidak? Tidak adil. Nah, kaum kapitalis banyak melakukan hal ini. Ada yang diberikan saham 10%, senang, bahagia, luar biasa. Dia tidak tahu bahwasannya peran dia membeli tanah, kemudian membangun, menjualnya itu sebetulnya lebih besar daripada apa? Daripada saham yang ditanamkan. Paling tidak 50-50. Betul nggak? Ya. Akhirnya karena dia merasakan pemilik modal berbuat seperti ini, mereka mengatakan apa? Lebih baik saya pinjam di bank. Dibiayai oleh bank, bank paling hanya mengambil sekian persen. Tapi dia lupa, kalau dia ambil dari bank sebulan, 2 bulan, setahun tidak laku, kan bunga merangkak. Betul nggak? Ya. Jadi kenapa umat Islam susah untuk bekerja sama? Karena keserakahan mereka yang diberikan kelebihan. Akhirnya mereka saling memanfaatkan. Akhirnya putus hubungan kerja yang baik. Nah, kita saksikan ya, continuous improvement yang dilakukan oleh Barat maupun Kaizen yang dilakukan oleh Jepang. Hal yang positif. Tapi yang dibutuhkan tambahan. Yang mendasar yaitu iman dan ketakwaan. Kalau tidak, pertumbuhan tersebut hanya bagaikan burung yang terbang dengan satu sayap. Tidak lama kemudian dia akan terjatuh. Oleh karena itu angka bunuh diri yang terjadi, baik di Jepang, di Korea, ya, di negara-negara yang maju dalam bidang ekonomi, itu luar biasa saja. Bahkan di Amerika ada satu daerah yang dikenal sebagai daerah apa? Daerah zombie. Pennsylvania. Ya. Mereka orang-orang yang apa?
sampai orang bukan hanya narkoba, akibat dari. Jadi kita saksikan orang-orang yang hidup di negara yang begitu maju, tak ubahnya bagaikan zombie. Menyedihkan enggak? Ya. Nah, apakah kita ingin menjalankan hal yang sama, mengabaikan kemanusiaan manusia, merupakan penciptanya, akhirnya dibiarkan manusia berjalan dalam hidup tanpa tujuan. Nah, sebagai kalam yang akhir di sini, Allah memberikan bimbingan petunjuk yang amat indah dalam suratul Qasas. Yang sering kita baca Pak Syafril. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Berusahalah, berjuanglah untuk mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kamu, baik itu harta, ilmu, kedudukan, untuk membangun akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga kamu lupakan kebutuhan duniamu untuk makanmu, istrimu, keluargamu, agar kamu bisa mensyukuri nikmat Allah. Tapi bukan ini tujuan utamanya. Tujuan utamanya dengan potensi yang Allah berikan, kita gunakan untuk membangun akhirat kita yang kekal. Yang fana ditukar dengan yang kekal. Tapi jangan lupakan kebutuhan keluargamu, dirimu untuk kehidupan duniamu. Setelah itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ingat, berbuat baiklah engkau dengan apa yang Allah berikan sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu lakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini Pak Syafril menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan orang yang beriman dalam hidup ini. Baik yang kaya, yang berkedudukan, yang berilmu, yang juga memiliki berbagai macam potensi, kalau disatukan bersama-sama untuk membangun akhiratnya, tidak akan mungkin apa? Kalau gagal. Dalam memilih pemimpin juga, kalau umatnya bersatu, mereka tidak akan sama sekali bingung, risau. Mereka akan memilih wakil rakyat yang mereka siapkan, yang mereka percayai, mengangkat juga pemimpin dalam bidang eksekutif yang mereka percaya mereka siapkan. Kalau sekarang coba, kita perhatikan ormas-ormas Islam, termasuk ormas seperti NU yang kita anggap merupakan apa? Merupakan yang terbesar. Kemudian Muhammadiyah. Pernahkah NU mempersiapkan seorang negarawan yang memimpin negeri ini? Atau Muhammadiyah, atau yang lain. Yang terjadi apa? Selalu mereka dimanfaatkan pada saat kampanye. Selesai kampanye, mereka ditinggalkan. Mirip dengan apa? Pemain bola yang mengejar bola ke sana kemari, selesai permainan, yang mendapatkan bintang siapa? Pencetak gol kan? Yang menang. Sedangkan bola dibuang kemana? Ke keranjang. Tidak dianggap lagi. Nggak bermanfaat sama sekali. Jadi kenapa kita mayoritas Islam di negeri kita ini, kita yang mengangkat wakil rakyatnya melupakan rakyat. Begitu juga, kita yang mengangkat para pemimpin di atas, tapi ternyata para pemimpin tidak menghiraukan kita. Kenapa? Karena pemimpin yang tidak dipersiapkan. Kita ingin NU ini seperti pada masa Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Begitu juga pada Kiai Ahmad Dahlan, dan Muhammadiyah cukup berkembang dengan kita ingin apa? Masing-masing mempersiapkan negarawan yang akan berjuang untuk bangsa negara, bukan manusia-manusia yang sama sekali tidak punya hubungan dengan rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, tidak pernah bekerja untuk rakyat. Tahu minta dipilih. Minta dipilih. Yang saya heran artis-artis ya, tampil ke depan mencalonkan diri mereka. Kapan kita kenal mereka berhubungan dengan rakyat? Betul nggak? Pelawak-pelawak tampil ke depan naik di atas. Jadi hancurnya bangsa ini dan maju tergantung rakyatnya. Nah, kewajiban ulama memberikan edukasi pada rakyat untuk memilih pemimpin yang baik. Dan harus bersatu. Jangan NU sama Muhammadiyah selalu berseberangan. Begitu juga ada Syiah Sunnah. Kita ingin Islam dan Muslimun. Iman dan mukmin. Itu yang Allah ajarkan, bukan seperti yang kita saksikan saat ini. Herannya kalau bicara masalah hal seperti ini, kenapa sensitif sekali ya? Tapi kalau seperti yang Pak Syafril bilang, masalah-masalah yang update ini, masalah ekonomi, sosial, masalah kenegaraan, mana peran umat Islam? Betul nggak? Kita tertinggal dalam semua ini karena kita sibuk mempersoalkan hal-hal yang masih ritual. Karena area bermain para ustadz hanya dalam lingkaran tersebut, jangan jauh-jauh main nak ya. Main di sini aja. Main di air, main di apa? Di tasyahud menggerakkan tangan atau tidak, atau meletakkan tangan di sini, tarawih, tahlil, membaca Al-Fatihah, sebelum pembukaan majlis, bid'ah.
Main di sini aja. 1400 tahun bermain di tempat seperti sampai kapan kita akan maju? Maka menarik sekali dialog kita dalam dalam meningkatkan produktivitasnya. Nah, kita harapkan insya Allah kita bersama-sama ini bisa memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita, mengetahui bahwa Islam itu bukan hanya sebatas menu-menu yang begitu betul-betul tidak berarti, tapi menghubungkan jiwa dengan Allah, menumbuhkan ketakwaan, kemudian bersama-sama kita berjuang sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mudah-mudahan insyaallah Allah anugerahkan rahmatnya kepada kita semua. Mas Syafril, ada yang ingin disimpulkan sedikit barangkali? Ini memang para pendengar, para pemirsa sekalian, apa yang digambarkan oleh guru kita Ustaz Husin, kita perlu meningkatkan perbaikan utamanya adalah perbaikan akhlak yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan perbaikan ini, akhlak kita perbaiki karena akhlak itu Allah yang turunkan kepada kita, dan kita gunakan dalam melakukan perbaikan lanjutan, Ustaz Isa. Maka yang muncul adalah bahwa interaksi kepedulian akan menjadi lebih baik. Kemudian kita akan menghilangkan sifat-sifat buruk, malas, kemudian merasa nyaman, apatisme semua hilang karena kita merasa ada harapan karena kita berhubungan dengan Allah. Yang berikutnya adalah kita, karena Allah beri perbaikan tadi, kita wajib menggunakan apa yang Allah beri nikmat kepada kita itu kita gunakan untuk cara maksimal. Dan dengan demikian para pemirsa sekalian, perbaikan demi perbaikan akan mampu kita gulirkan. Hasilnya adalah hasil yang lebih baik karena berharap kepada ridha Allah. Dan ini insya Allah akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang Allah ridho atasnya. Karena kita letakkan cara kita bekerja, cara kita memperbaiki terkait dengan usaha senantiasa dekat kepada Allah. Mungkin sebagai penutup kurang lebih seperti itu Ustaz. Jazakumullah khair Pak Syafril, makasih banyak Ustaz Husin. Rasanya nggak cukup untuk mengajukan pertanyaannya, silahkan bertanya saja di hari Selasa pagi live insyaallah bersama Ustaz Husin bin Hamid Alatas dan Ustaz Hamzah bin Atas Alatas. Nanti insyaallah kita bertemu. Khawat, terima kasih banyak sudah menyimak sejauh ini. Makasih juga Undi, kameramen, juga ada siapa yang namanya? Cahya dan Raisa, juga Kang Anis Mualim di meja operator. Terima kasih banyak. Mari sama-sama kita tutup ya khawat dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.